Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Safira Jahaneka dengan NPM 1212-020020 dari Prodi Akuntansi Universitas Yarsi. Di sini saya akan menerangkan kembali materi statistik parametrik Two-Way ANOVA. Kita langsung share screen. Di sini sudah terlihat halaman SPSS-nya. Kita langsung buka datanya. Kita pilih yang data latihan Two-Way ANOVA. Stop share dulu, kita ganti share screen. Oke, di sini sudah terlihat datanya. Kita langsung masuk ke menu Analyze, kita pilih yang General Linear Model, terus kita pilih yang Univariate. Untuk yang variabel ujian kita masukin ke dependent variable, dan untuk gender dan untuk variabel gender kita masukin ke fixed factor, begitu juga dengan pendidikan. Kita langsung masuk ke plot. Di sini untuk yang gender kita masukin ke horizontal axis, dan yang pendidikan kita masukin ke separate lines. Kita add, kita continue. Kita masuk ke post hoc. Di sini untuk variabel pendidikan kita pindahin ke post hoc test-nya. Untuk equal variance kita pilih yang Bonferroni sama yang Tukey. Kita continue. Kita masuk ke option. Di sini untuk variabel gender, untuk variabel pendidikan, untuk variabel gender kali pendidikan kita masukin ke display. Displaynya di sini kita pilih yang descriptive statistik sama yang homogeneity test. Continue. Oke. Oke, saya stop share dulu. Kita share ulang. Di sini sudah terlihat. Untuk di tabel pertama, between subject factors, di sini terlihat untuk gender 1 dan 2, yaitu laki-laki perempuan, memiliki jumlah sampel 18 dan 22, 18 untuk laki-laki dan 22 untuk perempuan. Lalu untuk pendidikan 1, 2, 3 atau SMP, SMA, dan S1 memiliki jumlah sampel 8 untuk SMP, 20 untuk SMA, dan 12 untuk S1. Kita langsung masuk ke sini, yang tabel descriptive statistik. Kita lihat di sini, untuk gender laki-laki dengan pendidikan SMA memiliki nilai rata-rata 32,43. Lalu untuk gender laki-laki dengan pendidikan SMA memiliki nilai rata-rata 46,60. Untuk gender laki-laki dengan pendidikan S1 memiliki nilai rata-rata 77,83. Kita lihat sekarang yang perempuan. Untuk gender perempuan dengan pendidikan SMA nilai rata-ratanya sebesar 68,00. Untuk yang SMA 65,13, dan gender perempuan dengan pendidikan S1 memiliki nilai rata-rata 69,67. Di sini kita bisa simpulkan bahwa semakin tinggi pendidikannya akan semakin tinggi nilai rata-ratanya. Kurang lebih seperti itu. Lalu kita langsung masuk ke event test of equality variance. Di uji Two-Way ANOVA ini juga memiliki beberapa syarat yang harus diikuti untuk dapat melanjutkan analisis. Syaratnya sama dengan One-Way ANOVA sebelumnya, yaitu jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka variansinya itu sama, maka data di atas memiliki varians yang sama. Namun jika nilai signifikan itu lebih kecil dari 0,05, maka data di atas memiliki varians yang berbeda. Di sini kita lihat nilai signifikannya kan 0,527. Jadi kita bisa simpulkan bahwa nilai signifikan data ini lebih besar dari 0,05. Jadi data ini memiliki varians yang sama. Kita langsung masuk ke test of between subject effect.
Di sini untuk yang source corrected model, khusus yang corrected model ini, hipotesisnya atau syaratnya, hipotesis atau dugaannya adalah jika nilai signifikan ini di bawah 0,05, maka data tersebut valid. Namun untuk yang source gender pendidikan dan gender kali pendidikan, jika nilai signifikannya itu di bawah 0,05, maka dikatakan data ini berpengaruh. Seperti itu. Berpengaruh bagaimana maksudnya? Berpengaruh, jadi kita lihat di sini semakin tinggi pendidikan itu akan berpengaruh kepada nilai rata-rata yang dihasilkan. Jadi laki-laki yang berpendidikan SMA dengan laki-laki yang berpendidikan SMP dengan laki-laki yang berpendidikan SMA itu nilainya berbeda karena tingkat pendidikan itu mempengaruhi nilai rata-rata tersebut. Kurang lebih seperti itu. Untuk penjelasan yang test of between subject effect ini, lalu kita langsung masuk aja ke post hoc testnya. Di sini pendidikan SMP dan SMA memiliki nilai rata-rata yang perbedaan nilai rata-rata yang signifikan, yaitu sebesar minus 23,63. Lalu untuk yang SMP dengan S1 juga memiliki perbedaan rata-rata yang signifikan, yaitu sebesar minus 36,88. Kita bisa lihat di sini, kalau jumlah angkanya ini semua berbintang, itu karena memang dari tingkat pendidikan SMP, SMA, dan S1 ini, mereka semua masing-masing memiliki nilai rata-rata yang berbeda. Berbedanya itu sangat signifikan. Kembali lagi ke tabel test of between subjects ini, memang kita bisa lihat di sini untuk nilai signifikan dari gender pendidikan dan gender kali pendidikan ini semua di bawah 0,05. Jadi mereka data ini sangat berpengaruh dengan nilai yang dihasilkan. Kurang lebih seperti itu penjelasan yang post hoc test. Kita langsung masuk ke homogeneous subsets. Kita lihat pendidikan SMP, SMA, dan S1. Di sini jumlah sampelnya untuk yang SMP 8, SMA 20, S1 12. Mereka berada di kolom kelompok yang berbeda-beda. Untuk yang SMP ada di kelompok 1, SMA kelompok 2, dan S1 kelompok 3. Dan paling tinggi di sini nilainya itu untuk yang S1 karena pendidikannya semakin tinggi. Dari mulai SMP, SMA, dan S1. Kurang lebih seperti itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.